Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo bagi berdiri teman-teman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Kasih semangat teman-teman. Kasih. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Janganlah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, mari kita akan menyembah Tuhan. Semuanya tutup mata.
tiba saatmu kita akan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Hati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hati juga Tuhan Tuhan hati Tuhan beri Tuhan kami Tuhan roh dengar-dengaran Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum adik-adik dengar cerita dari kakak, adik-adik tonton video ini dulu ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan,
dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton video yang tadi, di mana di situ diceritakan ada seorang yang bernama Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, yaitu kota yang sangat besar. Nah, Tuhan menyuruh Yunus ke sana untuk bilang ke orang-orang yang tinggal di sana bahwa jangan lagi berbuat dosa terhadap Tuhan, jangan lagi menyembah berhala. Nah, tetapi pada waktu itu Yunus malah melarikan diri ke Tarsis, adik-adik. Nah, sehingga dia pergi ke pelabuhan Yope dan membeli tiket kapal di sana, dan dia menaiki kapal untuk berangkat ke Tarsis. Nah, tetapi pada waktu itu di tengah laut Tuhan mengirimkan angin ribut, adik-adik, sehingga kapal itu tidak stabil jalannya. Kapal itu terjadi badai, adik-adik, di laut. Nah, sehingga orang-orang dalam kapal itu ketakutan semua. Jadi mereka semua berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Nah, sementara si Yunus ini, adik-adik, dia tidur di bawah kapal, maksudnya di ruangan, ada ruangan di bawah kapal itu, dia tidur di situ, sehingga dia tidak merasakan terjadi badai, adik-adik. Dia nyenyak sekali tidur. Nah, tetapi pada waktu itu nahkoda kapal itu mendatangi si Yunus ini, adik-adik. Dia bilang seperti ini. Nih, kita baca di Yunus 1 ayat 6, adik-adik. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah, itu yang dibilang nahkoda kapal itu kepada si Yunus ini, adik-adik. Nah, sehingga Yunus ini bangun, dan ada beberapa di antara mereka bilang seperti ini, ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, ternyata Yunus yang kena undi itu. Jadi ibarat kata dia itu yang terdakwanya, adik-adik. Nah, kita lanjut ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa
negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Lalu Yunus menjawab adik-adik ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan darat. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat lanjut lagi, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan makin bergelora? Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Setelah mereka buang undi, ternyata Yunus yang kena undian itu adik-adik. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, apa yang telah kau perbuat sehingga terjadi badai ini? Dan dia bilang bahwa dia melarikan diri dari Tuhan. Sehingga mereka bilang, apa yang kami harus lakukan agar badai ini berhenti? Lalu si Yunus ini bilang, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke laut. Aku percaya bahwa badai ini akan berhenti setelah kalian mencampakkan aku ke dalam laut. Tetapi pada waktu itu nahkoda itu masih berusaha untuk untuk membawa kapal itu ke daratan adik-adik, tetapi tidak bisa, sehingga mereka berdoa lagi. Kita baca di ayat 14 ya. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Nah, itulah yang dibilang, itulah mereka berdoa seperti itu kepada Tuhan adik-adik. Sehingga, dan pada waktu itu Yunus ini dicampakkan mereka ke dalam laut, dan badai itu pun berhenti adik-adik. Nah, dan setelah itu adik-adik, atas seizin Tuhan, datang seekor ikan besar, dan ikan besar itu menelan Yunus, dan Yunus pun tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya adik-adik. Nah, dan Yunus di perut ikan itu dia berdoa, dia minta ampun kepada Tuhan atas perbuatan yang telah dia lakukan adik-adik. Nah, setelah itu, setelah 3 hari 3 malam lamanya, Tuhan berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan adik-adik, sehingga Yunus pun dimuntahkan ikan itu ke daratan. Nah, dan di situ Tuhan masih berfirman lagi kepada Yunus. Kita baca Yunus 3 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Nah, pada waktu itu setelah Tuhan berfirman kepada Yunus, dia bangun dan pergi ke Niniwe, dan dia beritakan firman Tuhan. Dia bilang apa yang Tuhan suruh kepada orang-orang di sana. Dia bilang ke orang-orang di sana, kita baca di Yunus 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, itu yang dibilang Yunus. Dia menyusuri kota Niniwe dan bilang, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe karena kejahatan orang-orang di sana adik-adik. Nah, waktu itu orang-orang di sana ternyata percaya apa yang Yunus bilang, bahwa Tuhan akan marah kepada mereka, sehingga mereka semua bertobat adik-adik. Mereka mengenakan kain kabung dan mereka berpuasa, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Mereka semua berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan melihat bahwa mereka semua itu bertobat adik-adik, sehingga tidak jadi ditunggang balikan kota Niniwe. Kota Niniwe diampuni oleh Tuhan adik-adik.
Nah, itu dia tadi cerita tentang Yunus tadi adik-adik. Nah, intinya di sini kita harus berani bersaksi untuk Tuhan adik-adik. Dimanapun kita berada kita harus bisa bersaksi untuk Tuhan agar semakin banyak jiwa yang dimenangkan seperti Yunus ini tadi adik-adik. Dia bersaksi di kota Niniwe sehingga semua orang yang di kota Niniwe itu bertobat adik-adik. Nah, oke, sekian cerita dari kakak. Sekarang lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua Tuhan dengan cerita ini Tuhan. Kami juga ingin mau bersaksi seperti Yunus Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang bertobat dan menyembah Tuhan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.